Selamat datang di kelas akuntansi keuangan menengah. Masih di topik yang sama, yaitu depresiasi aset tetap berwujud. Di video sebelumnya kita sudah membahas konsep depresiasi sampai metode perhitungan nilai depresiasi. Tapi perhitungan itu masih melibatkan periode penuh depresiasi 1 bulan, di mana contoh soal selalu berhubungan dengan perolehan aset tetap awal tahun dan laporan keuangan di akhir tahun, jadi pas 12 bulan. Kenyataannya, kan terserah perusahaan mau beli aset kapan, tidak selalu awal tahun, bisa di tanggal lainnya, bulan lainnya. Jadi, sesi kali ini membahas perhitungan depresiasi ketika aset dibeli tidak di awal periode. Tetap, kita menggunakan metode yang sama dengan sebelumnya. Oleh sebab itu, mari kita pelajari bagaimana cara kita menghitung depresiasi di periode parsial. Video topik depresiasi dan periode parsial terdiri dari 3 video. Video sekarang membahas metode garis lurus, 2 video berikutnya membahas metode saldo menurun dan unit aktivitas. Cara menghitung nilai depresiasi dalam periode parsial sebenarnya mudah. Kita tinggal tahu berapa beban depresiasi untuk satu periode atau untuk 1 tahun. Lalu kita alokasikan beban 1 tahun itu untuk jalannya masa depresiasi. Kita langsung bahas contoh soal. Kita lihat contoh di sini. Perusahaan membeli mesin baru pada tanggal 1 Agustus 2019. Harga perolehan mesin adalah $150.000. Estimasi nilai sisa mesin adalah $24.000. Mesin diestimasi memiliki umur ekonomis 5 tahun. Ini akan kita pakai untuk metode garis lurus dan saldo menurun. Estimasi lainnya berhubungan dengan metode unit aktivitas, di mana mesin diestimasi akan digunakan untuk 21.000 jam. Sekarang kita diminta untuk menghitung nilai depresiasi pada akhir periode, di mana tanggal laporan keuangan adalah 31 Desember 2019. Kita mulai dengan metode garis lurus. Seperti biasa, pekerjaan pertama kita adalah menghitung depreciable cost atau harga perolehan yang bisa didepresiasi, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa. Berarti $150.000 dikurangi $24.000. Depreciable cost-nya adalah $126.000. Nilai ini menggambarkan depresiasi untuk 5 tahun. Sekarang kita hitung depresiasi 1 tahun dengan cara membagi $126.000 dengan 5 tahun, berarti depresiasi 1 tahun adalah $25.200. Jika di video sebelumnya yang bukan partial periode, pembelian peralatan kan tanggal 1 Januari dan laporan keuangan tanggal 31 Desember, berarti jalan 1 tahun sehingga jurnal penyesuaiannya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 1 tahun, yaitu $25.200. Tapi sekarang peralatan dibeli tanggal 1 Agustus 2019, berarti depresiasi tidak sebesar ini. 1 Agustus 2019 ketika 1 Desember 2019 jalan 5 bulan. Berarti peralatan itu dipakai di tahun 2019 selama 5 bulan. Dan akhirnya depresiasi ya harus 5 bulan. Ini berarti nilai depresiasi 1 tahun $25.200 itu kita cari per bulannya berapa dengan membagi $25.200 dengan 12 bulan ketemu $2.100. Nah, ini depresiasi 1 bulan. Karena jalan 5 bulan berarti kita kalikan 5 bulan itu dengan 2.100 yang menghasilkan $10.500. Inilah angka depresiasi selama 5 bulan. Berarti jurnal kita adalah depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar $10.500. Bagaimana jika peralatan dibeli tidak bulat di tanggal awal atau akhir bulan? Contoh tanggal 5 Agustus, ya berarti kita hitung dalam satuan hari. Asumsikan kita menggunakan dasar 1 tahun adalah 365 hari, berarti depresiasi 1 tahun tadi $25.200 kita bagi dengan 356 hari, sehingga kita akan mendapatkan nilai depresiasi per hari adalah $70.79. Nah, ini kan masih depresiasi per hari. Sekarang kita kalikan jalan berapa hari mulai 5 Agustus sampai 31 Desember 2019. Di Agustus jalan 25 hari,
September ada 30 hari, Oktober ada 31 hari, November ada 30 hari, Desember ada 31 hari. Berarti total sudah jalan 147 hari. Selanjutnya kita kalikan 147 hari dengan depresiasi per hari yaitu 70,79 dolar, menghasilkan total nilai depresiasi adalah 10.406 dolar. Di sini biasa jika ada selisih angka dengan yang hitungan bulan. Berarti jurnal kita adalah depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 10.406 dolar. Jadi sampai di sini kita paham bagaimana perlakuan perhitungan untuk hitungan bulan dan hari. Sekarang kita kembali ke soal yang harga perolehan tanggal 1 Agustus 2019. Kita sudah membuat jurnal beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 10.500. Kita laporkan beban depresiasi ke laporan laba rugi dan akumulasi depresiasi ke laporan posisi keuangan sebagai pengurang nilai aset tetap. Beban depresiasi ditutup di akhir periode sehingga di awal periode 2020 nilainya 0. Sedangkan akumulasi depresiasi tidak kita tutup, yang berarti nilai saldo akhir 10.500 ini di tahun 2019 menjadi nilai saldo awal 2020. Kemudian kita di tahun 2020. Di akhir periodenya tanggal 31 Desember 2020, kita harus membuat jurnal penyelesaian terkait depresiasi. Jurnalnya jelas sama, depreciation expense pada accumulated depreciation. Sebesar berapa? Ya sebesar 1 tahun. Karena kan mesin dipakai 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020, yang berarti jurnalnya beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 25.200 dolar. Nah, sampai di sini kita harusnya paham bahwa perhitungan depresiasi parsial itu terjadi di awal perolehan aset tetap, yaitu di tahun 2019. Di tahun-tahun selanjutnya depresiasi tetap dihitung 1 tahun kecuali di akhir tahun masa umur ekonomis peralatan berakhir. Nanti kita akan bahas ini lebih detail. Sekarang kita kembali ke jurnal ini dulu di tahun 2020. Seperti biasa kita laporkan beban depresiasi ke laporan laba rugi dan akumulasi depresiasi ke laporan posisi keuangan. Tadi kan saldo awal akumulasi depresiasi tahun 2020 adalah 10.500 dolar. Berdasarkan jurnal penyelesaian tahun ini, saldonya bertambah sebesar 25.200 dolar, sehingga saldo akhir akumulasi tahun 2020 adalah 35.700 dolar. Di tahun 2021 kita buat jurnal penyelesaian lagi, beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 25.200 dolar. Jurnal yang sama dan angka yang sama kita lipatkan di tahun 2022, tahun 2023. Kecuali tahun 2024, ini adalah akhir umur ekonomis alat. Tadi kan alat diestimasi miliki umur ekonomis 5 tahun dan alat dibeli tanggal 1 Agustus 2019. Berarti akhir umur ekonomis adalah tanggal 1 Agustus 2024. Di 2024 itu jika memang alat tidak digunakan, maka kita akan terapkan perlakuan akuntansi untuk pelepasan aset. Sebenarnya materi ini ada sesi tersendiri, tapi saya akan berikan penjelasan singkat mengenai depresiasi di akhir masa manfaat aset. Jadi di tahun 2024 kita hitung jalannya aset mulai 1 Januari 2024 sampai 1 Agustus 2024, berarti jalan 7 bulan. Ya, depresiasinya hanya 7 bulan ini. Kita kalikan depresiasi per bulan yaitu 2.100 yang dari 25.200 dibagi 12 bulan. Oke, kita kalikan 2.100 dolar dengan 7 bulan menghasilkan 14.700 dolar. Berarti jurnal depresiasi di tanggal 1 Agustus adalah beban depresiasi pada accumulated depresiasi sebesar 14.700 dolar. Ini memang jurnal tidak di akhir periode, tapi ketika aset umur ekonomisnya habis, kita harus buat jurnal ini terlebih dahulu, baru kemudian kita buat jurnal pelepasan aset yang akan kita bahas di video lainnya. Berarti sampai di sini kita paham menghitung beban depresiasi dengan metode parsial. Jika kita buat tabel depresiasi seperti ini. Tampilan isi tabel depresiasi ini sama dengan pembahasan kita tadi.
Per tahun mulai 2019 sampai 2024 kita harus membuat jurnal penyelesaian terkait depresiasi, di mana tahun 2019 sebesar $10.500. Kemudian di setiap tahun 2020 sampai dengan 2023 angka yang kita libatkan adalah 25.200. Dan di tahun 2024 kita melibatkan angka 14.700. Kita sudah selesai membahas perhitungan beban depresiasi di periode parsial untuk metode garis lurus. Di video berikutnya kita akan bahas perhitungan beban depresiasi di periode parsial untuk metode saldo menurun.